Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung ya. Ya, kita hari ini presentasi saya adalah mengenai Microsoft Teams ya. Saya share slide saya. Semuanya semoga bisa melihat slide saya dengan baik ya. Jadi hari ini topiknya adalah topik webinar kita Secure Work from Home with Microsoft Teams ya. Kenalkan nama saya Poni Halim. Saya adalah VP Teknologi di PCMan. Nah, jadi sebenarnya sebelum ya adanya wabah yang memprihatinkan kita semua ini ya, fenomena work from home ini sebenarnya sudah disiapkan atau sudah ada ya teknologinya sudah sejak lama kita tahu bersama ya. Jadi menurut survei katanya 52% dari pekerja di seluruh dunia itu sebenarnya sudah melakukan work from home setidaknya sekali seminggu ya. Tetapi memang sifatnya hanyalah karena mungkin karyawannya sedang berhalangan ya atau sedang sakit, maka fasilitas work from home ini dipakai. Nah, dalam kondisi sekarang ini memang luar biasa percepatannya ya karena kondisi ini kita semua perusahaan di seluruh dunia termasuk Indonesia, maka mau tidak mau semuanya di-push untuk bisa work from home ya. Jadi topik seminar kali ini ya Microsoft Teams adalah sangat relevan untuk kita bisa melihat melihat suatu teknologi atau solusi dari Microsoft yang bisa digunakan untuk memberikan fasilitas work from home yang secure. Ya, sebelum kita masuk ke Microsoft Teams, kita perlu melihat kembali kondisi kalau kita sebelum memakai Microsoft Teams secara penuh di dalam perusahaan, kondisi dari kolaborasi pekerja kita itu seperti apa. Kalau kita ingin agar karyawan bisa memakai file-file mereka, kalau tanpa adanya satu file sharing seperti Microsoft Teams sebelumnya, kita perlu ada VPN. Nah, VPN sendiri setelah di-open ya, setelah diberikan aksesnya, maka sebenarnya itu hanyalah memberikan akses ke file server saja. Tapi file server sendiri itu punya masalah yaitu unreliable version control ya. Artinya sebuah file yang diedit oleh rekan kita waktu tertimpa, tersave, ya itu akan tertimpa. Mungkin juga itu kesalahan atau ketimpa oleh kita sendiri ya. Jadi untuk itu dibutuhkan ada backup yang jika filenya terhapus bisa perlu dikembalikan. Nah, kalau nanti kita lihat di dalam demonya Microsoft Teams, hal ini tidak dibutuhkan karena sudah built-in version control ya. Kemudian juga berbasis chatting, kita masih banyak pemakai WhatsApp ya, ataupun Telegram ataupun fasilitas chatting lain di dalam perusahaan. Tanpa kita sadari sebenarnya chat itu semua tidak secure dalam arti bukan berarti percakapannya waktu saya kirim pesan itu mudah disadap. Betul, itu bisa disadap, tapi tidak mudah ya. Tapi bukan di situ. Pengertiannya adalah usernya. Pada saat seseorang mulai bekerja di dalam perusahaan, WhatsApp mereka itu adalah nomor HP mereka. Jadi apapun yang mereka cakapkan tercatat di dalam nomor HP pribadi yang tidak di luar kendali perusahaan. Bahkan karyawan yang sudah resign pun kita juga tidak bisa apa-apa ya dengan percakapan yang sudah ada di dalam handphonenya. Nah, dengan Teams ini nanti kita akan lihat itu bukanlah masalah. Ya. Dan juga Teams ini selain untuk chatting, meeting, dan juga berkolaborasi mengedit dokumen, sebenarnya nanti kita juga akan lihat bahwa Teams ini juga bisa dipakai untuk menjadi pusat kerja atau hub of information. Seluruh informasi, seluruh aplikasi itu bisa dikombin dalam satu aplikasi ini. Sehingga waktu diakses dari mana saja, dari device apa saja dia tetap konsisten dan tetap secure ya. Dan bagaimana mengimplementasikannya ya dibanding dengan teknologi-teknologi lain ya. Teams ini ada di dalam dalam keluarga produk Microsoft 365. Sifatnya itu adalah available anywhere on any device. Artinya bisa dipakai di Windows, Macintosh, iOS, iPhone kita, ataupun iPad dan juga Android ya. Dan sudah dilengkapi dengan sistem registrasi dan juga bisa di-extend supaya device itu bisa berbentuk milik company, lazim disebut customer owned devices. Jadi proses enrollment-nya, proses pemakaiannya semua bisa dikendalikan 100% perusahaan atau bisa berbentuk bring your own devices. Artinya setiap karyawan bisa memakai
device mereka sendiri, laptop handphone atau smartphone mereka sendiri, bahkan kalau perlu laptop mereka sendiri, tetapi datanya dan sistem kerjanya tetap aman ya. Kalau perlu juga sudah dilengkapi dengan berbagai sistem multi-factor authentication, jadi bisa berbentuk token yang dikirim lewat SMS, ataupun perlu ada autentikasi tambahan di handphonenya sudah built-in di dalam Microsoft Teams ini ya. Microsoft Teams ini adalah salah satu produk di dalam sebuah keluarga produk bernama Microsoft 365 ya. Jadi saya agak mendahului Microsoft sedikit memberikan pengumuman dahulu ya. Jadi seharusnya nanti di tanggal 21 April akan ada pengumuman resmi dari Microsoft yang menyatakan bahwa Office 365 sudah diintegrasikan, sudah di rebranding ya namanya sehingga menjadi Microsoft 365 saja ya. Jadi Office 365 Business Essential sudah berubah nama, akan berubah nama menjadi Microsoft 365 Basic dan Office 365 Business Premium akan berubah menjadi Microsoft 365 Business Premium. Nah, jadi seluruh keluarga besar produk Microsoft termasuk Microsoft Teams ini sekarang ada di dalam sebuah keluarga produk atau bundle suite bernama Microsoft 365. Nah, di dalam Microsoft 365 ini ya, seluruh aplikasinya termasuk Microsoft Teams itu didesain untuk mobile working. Artinya bekerja di dalam kantor maupun di luar perusahaan ataupun bekerja di rumah itu sudah sama ya, sudah konsisten sekali. Ya, sebenarnya dengan Microsoft 365 koneksi kita saat ada di dalam kantor, koneksi internetnya itu tidak ada bedanya dengan sekedar menyediakan hotspot saja. Jadi kita connect dari internet di kantor atau dari rumah atau mungkin nanti kalau sudah berlalu ya COVID ini kita bekerja di Starbucks atau dimanapun ada WiFi, maka sistem kerjanya, kemudian kemampuannya itu semua tetap sama dan konsisten ya. Walaupun didesain untuk di dalam perusahaan, Teams ini juga bisa kolaborasi dengan user di luar. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan user yang bukan atau belum memakai Microsoft 365. Kita ambil contoh, Teams webinar kita hari ini itu menggunakan Microsoft Teams. Dan semua yang kita invite hari ini sebagian itu tentu juga belum punya ya akun Microsoft Teams. Semuanya bisa join dengan guest sehingga kita bisa berkolaborasi. Bukan hanya meeting dan hanya mendengarkan seminar ataupun slide, sebenarnya juga bisa chatting. Dan bahkan bila di-enable, bahkan bisa berkolaborasi, mengedit dokumen bersama ya. Itu adalah kemampuan external collaboration dari aplikasi di dalam Microsoft 365 termasuk Microsoft Teams. Semuanya sudah dibangun dengan ground up dari sisi memperhatikan faktor security ya secara enterprise. Jadi mulai dari proses account creation ya, account-nya sudah dilengkapi dengan multi-factor authentication, semuanya sudah integrated, aksesnya hanya menggunakan HTTPS, jadi bahkan email pun sudah tidak menggunakan lagi SMTP dan IMAP. Kalau di sini ada rekan-rekan IT yang bergabung, ya bukan akan familiar bahwa sistem email lama yang ada di dalam perusahaan itu mengandalkan SMTP dan IMAP dan POP3, which is sebenarnya itu nggak secure ya. Nah, ini sudah menggunakan HTTPS, walaupun itu webmail, ataupun dikonfigur di dalam Microsoft Outlook, ya walaupun emailnya itu bisa istilahnya disinkronize ya, ditarik ke laptop masing-masing sehingga tetap bisa diakses walaupun tidak ada internet, tetapi protokolnya tetap menggunakan HTTPS, protokol yang sama yang digunakan untuk internet banking ya. Kemudian di dalam Microsoft 365 dilengkapi dengan semua aplikasi yang sifatnya real time, tapi juga bisa mengakomodir kebutuhan pekerja yang bergantian shift-nya, yang bahkan berbeda time zone kerja, karena sistem versioning tadi. Ya, di dalam Microsoft 365 sebelum kita ke Microsoft Teams ya, saya kenalkan sedikit. Di dalam Microsoft 365 standarnya sudah ada email system. Ini adalah business class email yang seperti sudah saya ceritakan tadi dengan HTTPS, protokol HTTPS yang secure. Setiap user diberikan mulai dari 50 GB per user
mailbox yang ukurannya 50 GB. Saya sering ditanya, apa gunanya seorang user itu diberikan email atau mailbox sebesar 50 GB. Kegunaannya sebenarnya dari sisi security. Dengan memiliki 50 GB mailbox, bahkan lebih di beberapa paket yang lebih tinggi, maka user bisa menyimpan 100% emailnya di dalam mailbox. Tidak perlu ada yang disimpan di luar dari mailbox. Walaupun itu diakses dari laptop, dia tidak perlu meng-create sebuah personal folder. Tujuannya adalah email yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia move ke folder-folder, yang sudah dia organisasi, yang sudah dia reply mungkin, semuanya itu ada di dalam mailbox. Sehingga waktu diakses dari smartphone, isinya tetap sama. Waktu diakses dari webmail, isinya tetap sama. Tujuannya begitu ya. Jadi tidak ada email yang tercecer di luar. Sehingga satu, secure. Dua, secure dalam arti emailnya itu benar-benar terlindungi ya di dalam HTTPS session tadi. Yang kedua, tidak ada email yang tercecer saat laptopnya rusak, ya. IT perlu memformat ulang hard disknya, ya. Tidak perlu khawatir soal backup-backup email lagi, ya. Cukup masukkan lagi akunnya, seluruh email yang ada akan tersinkronis kembali ke hard disknya, ya. Begitu pula kalau dia sedang tidak akses ke laptop, dia bisa akses dari email, dari hand smartphone-nya, ataupun webmail, seluruh emailnya ada di sana. Nah, konsep yang sama ini dibawa juga ke dalam penyimpanan dokumen, ya, online file storage yang menjadi landasan dari Microsoft Teams ini. Jadi Microsoft Teams ini sebenarnya berjalan di atas suatu dokumen server di dalam Microsoft 365 yang disebut dengan SharePoint, ya. Jadi SharePoint ini memberikan sebuah akses dokumen yang sudah 100% HTTPS, jadi diakses dari dalam dan luar kantor selalu sama, konsisten. Tidak lagi ada masalah, waduh di dalam kantor saya akses file saya dengan drive F nih. Setelah saya sharing, begitu saya buka lagi di dalam komputer saya di rumah, itu ada di USB saya. Itu bukan di drive F, tapi drive D. Ya waktu saya sharing sebuah file kepada rekan saya, ternyata itu ada link menuju ke file lain, ternyata itu minta dari drive J-nya saya atau drive G-nya saya yang mappingnya belum tentu sama dengan rekan saya. Nah, di sini semua masalah itu hilang karena semuanya sudah menggunakan fixed path. Semuanya itu mengacu ke URL secara HTTPS. Tidak lagi kita open file secara mengikuti sebuah drive letter F, X, atau J, tetapi semuanya sudah menggunakan URL, ya. Dan Microsoft Office sejak 2013 ke atas sudah mendukung penyimpanan file berbasis URL. Itu memang didesain untuk bekerja sama dengan storage berbasis SharePoint ini. Nah, Microsoft Teams ini dibangun di atas dokumen server bernama SharePoint server ini, ya. Dengan sistem ini juga, prinsipnya adalah synchronize. Jadi sekali lagi, dokumen apapun yang dikerjakan oleh user, itu tidak perlu ada yang di luar dari konteksnya streams, di luar dari konteksnya SharePoint, maaf maksud saya. Karena setiap user sudah diberikan storage sebesar 1 TB per user. Ya, ditambah lagi untuk satu perusahaan disediakan sebuah dokumen server terpusat sebesar 1 TB juga. Jadi lebih dari cukup untuk menampung seluruh dokumen kerja di dalam perusahaan supaya tetap secure, ya. Dan Microsoft Teams beroperasi di atasnya. Nanti kita akan lihat mengenai kemampuan dari Microsoft Teams ini dalam demo. Pada prinsipnya adalah Microsoft Teams ini beserta dengan seluruh aplikasi di dalam Office, di dalam Microsoft 365 itu available di platform apa saja, ya, mulai dari Mac, Windows, Android ataupun iOS, ya. Dan ini bisa menggantikan program chatting kita yang mungkin kita pakai dalam perusahaan baik itu WhatsApp maupun Telegram. Bahkan juga bisa menggantikan mungkin banyak sekarang dari rekan-rekan yang setiap hari meetingnya pakai Zoom, ya. Nah, kalau sudah menggunakan Teams, Zoom itu tidak perlu dipakai lagi, kita bisa punya secure meeting ya di dalam Teams. Tapi jika ternyata masih perlu berkolaborasi dengan Zoom tidak masalah. Karena Microsoft Teams sebenarnya juga bersifat open platform, kita bisa menambahkan plugin Zoom ke dalamnya jika memang itu dibutuhkan oleh perusahaan karena sebelumnya banyak memakai Teams. Jadi untuk bertransisi pun tidak masalah. Tetapi sebenarnya di dalam Microsoft Teams sudah memiliki semua kemampuan yang Zoom punya, bahkan lebih, ya. Ya. Dilengkapi juga berbagai aplikasi, ya, karena data yang dihasilkan oleh seorang pekerja kantoran bukan cuma dokumen dan email. Itu bisa berupa kalender,
berupa task management, ya, gambar, foto, ya, dan juga mungkin catatan-catatan project. Bahkan juga notebook, ya, notepad, ya, itu semuanya available di dalam Microsoft 365, datanya semua tersinkronis, tidak ada yang tercecer di luar dari uh, dokumen server tadi, ya. Teams ini juga bisa dikembangkan untuk diintegrasikan dengan berbagai aplikasi kita. Mungkin kita punya aplikasi CRM atau ERP dalam perusahaan, baik itu SAP ataupun mungkin Salesforce, ya, ataupun aplikasi-aplikasi buatan internal, ya. Selama itu bisa diakses melalui website dan HTTPS, itu semua bisa diintegrasikan ke Microsoft Teams. Microsoft Teams bahkan bisa diintegrasikan juga dengan sosial media kita, ya. Kita bisa memiliki sebuah website yang kemudian user guest data mengisi datanya, begitu dia isi formnya, itu sudah masuk sebagai sebuah percakapan di dalam Teams, sehingga tidak perlu lagi ada proses data yang tercecer, ya, proses kita dari sales untuk mengambil data, kita bahkan juga bisa integrasikan dengan aplikasi Power Apps yang ada untuk istilahnya uh, front information worker automation. Artinya mungkin ada sales keliling yang mengambil data di luar sana melalui handphone mereka, informasinya juga kemudian bisa langsung di feedback kembali ke dalam Microsoft Teams. Terakhir, ya, Microsoft Teams juga bisa diintegrasikan untuk menggantikan sistem PBX kita. Jadi PABX kita di dalam perusahaan itu bisa digantikan seluruhnya dengan Microsoft Teams dengan menambah option untuk Teams telefoninya yang semoga nanti juga bisa didemokan oleh rekan saya Galang nanti. Ya, ini adalah bentuk diagramnya. Sebelum kita masuk ke diagram teknis dan juga beberapa slide terakhir saya, sekarang saya berikan kepada rekan saya Galang yang akan mendemokan Microsoft Teams, ya. Silakan Galang. Oke, Pak Poni, terima kasih. Jadi tadi apa yang sudah dijelaskan Pak Poni, ya, akan kita langsung demokan. Jadi akan saya langsung share saja screen saya untuk melihat sebenarnya tampilan Microsoft Teams itu seperti apa. Ini saya langsung share menggunakan screen saya yang sedang juga join untuk online meeting ini, ya. Oke, ini adalah tampilan Microsoft Teams. Saya minimize dulu untuk online meetingnya. Ya, tadi Pak Poni menjelaskan, ya, Microsoft Teams itu adalah sebuah hub aplikasi dari Microsoft 365 untuk mensupport semua user bekerja secara produktif, baik dari rumah ataupun di kantor. Kemudian Microsoft Teams ini kan yang pertama adalah dia cloud based, ya. Jadi kalau Microsoft Teams itu dia keunggulannya adalah cloud based, di mana jika cloud base itu semua data penyimpan yang ada di Microsoft Teams itu tersimpan di cloud, jadi tidak tersimpan di lokal device masing-masing user. Di lokal device masing-masing user hanya membuat sebuah cache saja untuk memudahkan kita untuk mengakses data kita di Microsoft Teams untuk mempercepat saja, itu adalah fungsi dari cache. Cuma data kita itu sebenarnya di store-nya utamanya itu adalah di cloud. Jadi dengan penyimpanan di cloud, penyimpanan utama di cloud ini Microsoft Teams ini bisa diakses di semua platform. Jadi di semua platform device, baik Android, iOS, kemudian Windows, kemudian Mac, itu Microsoft Teams bisa diakses menggunakan device-device tersebut tanpa harus ada ketergantungan dengan satu device. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak atau Ibu ada pakai aplikasi sebelah, mungkin saya langsung sebut saja namanya WhatsApp. Jadi kalau kita ingin connect WhatsApp di desktop kita, WhatsApp yang di handphone kita itu harus tetap online. Jadi kita tidak bisa tetap harus bergantung pada handphone kita, di mana handphone kita harus tetap online. Kalau handphone kita mati, kita tidak bisa mengakses WhatsApp. Berbeda dengan Teams, Teams ini adalah cloud based, jadi kita tidak ada ketergantungan dengan satu device untuk mengakses data-data kita di Microsoft Teams. Kedua, karena ini adalah aplikasi enterprise, ini manajemen identity-nya itu diatur oleh perusahaan. Jadi identity dari Microsoft Teams ini tidak mengikat ke personal data dari user, ya, jadi dia tidak mengikat ke sebuah nomor telepon atau apapun.
dia identitinya langsung menggunakan user email address dari email perusahaan. Ya mungkin tadi itu yang disebutkan Pak Poni. Kemudian saya langsung demo saja. Kalau gitu di sini tampilannya ini adalah Microsoft Teams. Di Microsoft Teams itu kita lihat di samping sebelah kiri ini ada beberapa bar yang saya langsung bahas. Di sini adalah langsung di bar Teams. Bar Teams ini adalah dia menunjukkan semua grup Teams yang ada di Microsoft Teams. Bedanya apa sih Teams Group dengan grup-grup di aplikasi-aplikasi lain? Jadi Teams Group ini di Microsoft Teams ini dia lebih kompleks ya, lebih detail daripada grup-grup di aplikasi lain. Karena di Microsoft Teams ini di dalam grup itu ada yang bernama channel. Jadi kalau kita lihat di sini, saya ambil contoh di sini ada sebuah grup support. Di dalam grup support itu ada channel, banyak channel di sini. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya begini? Di Microsoft Teams ini karena memang sasarannya untuk bisnis ya, untuk bisnis, education ataupun untuk enterprise. Jadi untuk manajemen user experience-nya itu di sini sangat ditekankan, di mana user ini akan dimudahkan untuk mengakses data-data yang pernah di-share di Microsoft Teams. Jadi untuk memudahkan hal tersebut, manajemen seperti grup di Microsoft Teams itu dibuat lebih detail, di mana di grup itu ada yang namanya channel. Maaf sebelumnya mungkin di sini ada distraction. Saya coba beralih ke mic saya dulu. Ya oke, halo. Ya saya langsung menggunakan mic direct dari laptop saya saja. Oke, saya kembali lagi. Jadi di dalam Microsoft Teams ini ada channel. Channel ini adalah kita bisa mengisinya dengan tergantung use case dari masing-masing perusahaan ya. Kalau saya ambil contoh di sini use case yang saya ambil adalah ada sebuah grup bernama support di PC Man, yaitu grup untuk semua engineer yang ada di PC Man, di mana semua engineer di PC Man ini biasanya berkolaborasi sharing dokumen ataupun discussion itu di Teams group ini. Nah, di dalam Teams Group ini ada banyak-banyak channel yang dimana ini berisi mungkin contohnya nama-nama customer maintenance kita. Jadi nanti setiap kita ingin membahas mengenai customer maintenance kita akan membahas di channel yang sudah kita buat di sini. Salah satunya adalah PCman IT Maintenance seperti ini. Jadi semua conversation mengenai customer PCman IT Maintenance itu kita akan ditampilkan di channel PCman IT Maintenance ini. Kemudian di dalam channel ini jika kita lihat conversation-nya bentuknya seperti ini, tampilan conversation-nya. Ya, tampilan conversation-nya seperti ini. Kalau kita lihat di sini misalnya ada sebuah conversation di sini yang berjudul laptop Yesi tukaran dengan merek non vegan di gudang. Kita lihat di sini. Di sini sebenarnya ini adalah hanya sebuah conversation. Jadi untuk reply-nya itu secara default dia di-minimize dan kita bisa expand seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini, dia based on conversation. Setiap conversation yang kita bahas mungkin kan topiknya berbeda. Jadi di sini Microsoft Teams membuat kita bisa memanage conversation juga. Jadi jika ada yang ingin membahas mengenai topik yang sudah dibuat conversation-nya, user hanya perlu reply dari conversation tersebut. Jika ingin membuat conversation baru, tampilannya kan seperti ini. Jadi ini adalah masing-masing conversation. Jadi antara conversation ini dengan conversation ini mungkin itu tidak berhubungan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin membahas dan yang masih berhubungan dengan conversation tersebut bisa langsung reply di sini. Ya, kemudian Microsoft Teams ini juga kaya akan fitur ya, bukan hanya fitur-fitur untuk enterprise saja, jadi juga ada beberapa fitur mungkin yang untuk fitur-fitur seperti emoji, kemudian GIF, stiker. Di sini juga kita bisa melakukan Teams meeting. Kita langsung tekan tombol Meet Now, otomatis nanti dia akan membuat sebuah Teams meeting yang otomatis akan
tersimpan nanti di dalam channel ini. Ya, jadi di Teams itu juga nanti setiap kita melakukan Teams meeting, kita juga bisa merecord meeting tersebut dan otomatis hasil dari meeting tersebut akan tersimpan di Microsoft Stream. Yang otomatis nanti semua member-member di dalam grup ini yang tidak bisa mengikuti meeting itu bisa melihat rekaman meetingnya directly langsung menggunakan Microsoft Stream seperti itu. Nah, di sini Microsoft Teams juga bukan hanya mengenai Teams Group ya, tapi memang juga ada personal chat di sini. Ya, personal chat ini di sini memang digunakan untuk chatting-chatting yang bersifat mungkin personal, atau sebenarnya di dalam personal chat ini kita juga sebenarnya bisa membuat sebuah grup chat juga. Nah, bedanya apa sih fungsional dari grup chat ataupun fungsional dari Teams Group? Jadi mungkin kalau grup chat itu ini bersifat kalau kita ingin menggunakan grup chat, conversation yang kita lakukan di grup chat itu kita membayangkannya adalah conversation yang hanya akan selesai hari ini. Maksudnya seperti mungkin hanya hari ini kita ingin ngadain makan siang atau apa. Nah, itu mungkin hanya kita bisa lakukan di grup chat tanpa harus membuat sebuah Teams group baru. Jadi intinya juga lebih memudah agar Teams group ini juga lebih bersih sehingga lebih mudah memanagenya seperti itu. Oke, balik lagi ke Teams Group. Di Teams ini juga kita bisa integrasi dengan banyak aplikasi ya. Salah satunya juga aplikasi-aplikasi di Microsoft Office. Ya, tadi kita kan sempat bilang Microsoft Teams ini adalah sebuah hub dari semua aplikasi yang ada Office 365. Ya, ini saya di sini ngomongnya begini, contoh kasusnya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai user-user yang menggunakan device pribadi atau apa di saat WFH ini cocoknya, kita itu hanya perlu menginstal Microsoft Teams di laptop mereka. Karena apa? Karena di dalam Microsoft Teams ini sebenarnya sudah include yang bernama Office Native Application. Jadi di Microsoft Teams ini kita bisa directly langsung edit dokumen, sharing dokumen menggunakan Microsoft Teams tanpa harus kita install aplikasi Office di dalam laptop user tersebut. Saya ambil contoh di sini. Saya di Microsoft Teams ini kemarin saya sudah ada sempat sharing sebuah Word dokumen di dalam grup PCman IT Maintenance. Di dalam channel PCman IT Maintenance, saya buka Word-nya di sini. Ketika saya buka Word tersebut, sebenarnya Teams ini juga sudah include aplikasi Office di dalamnya. Jadi saya langsung bisa directly edit menggunakan aplikasi Teams ini tanpa harus membuka aplikasi Word lagi. Dan jika dia di sini ada tulisan, ada kursor DK. Nah, ini sebenarnya adalah kursor dari user yang juga sedang mengedit dokumen tersebut. Jika kita lihat di sini, saya ambil contoh, nih, Pak Denny Ika Kurniawan sedang mengedit dokumen yang ada di halaman 1. Dan kita lihat di sini bisa langsung menunjukkan live editing dari Pak Denny. Apa yang diedit Pak Denny juga yang sedang diedit Pak Denny juga langsung tampil di layar saya. Jadi ini adalah fungsi dari collaboration tool juga yang ada di Microsoft Teams. Nah, karena Microsoft Teams ini back-end-nya adalah sebuah SharePoint tadi yang diinfokan Pak Poni, dokumen library perusahaan, jadi otomatis apa yang diedit Pak Denny sekarang ini otomatis juga langsung tersimpan di dokumen yang sudah ditaruh di Microsoft Teams ini. Atau kalau kita bilang di back-end-nya yang sudah ditaruh di dokumen library perusahaan ini. Sehingga user tersebut tidak harus melakukan download dokumen, kemudian edit, kemudian setelah dia edit kirim lagi. Nah, itu tidak perlu melakukan seperti itu. Kita langsung bisa directly edit dokumen yang ada di sini. Ya, setelah kita edit dokumen di sini, kita juga tetap bisa langsung berkolaborasi untuk mungkin kita sharing apa yang sudah kita edit di sini. Misalnya, saya langsung chat saja, thanks Pak Denny.
Otomatis nanti chat ini akan masuk ke sebuah conversation yang ada di Microsoft Teams. Kalau saya balik lagi ke conversation yang ada di Microsoft Teams, nah otomatis chat ini langsung ada di conversation Microsoft Teams. Jadi setiap user yang edit dokumen mungkin bisa report langsung di sini di conversation apa yang telah mereka edit. Seperti itu. Nah, kemudian, oh ya, satu lagi tadi saya ada kelupaan. Karena back end dari Microsoft Teams ini sudah menggunakan SharePoint ya, jadi di dalam SharePoint itu nanti kita bisa menggunakan yang namanya version history. Jadi setiap apapun dokumen yang sudah diedit di Microsoft Teams, itu akan terrecord historinya di mana sewaktu-waktu kalau misalnya kita ingin restore dokumen tersebut ke version sebelumnya, itu bisa dilakukan. Itu bisa dilakukan. Jadi misalnya tadi Pak Denny ada ikut, ada editing dokumen, yang sebenarnya dokumen itu kemungkinan kita tidak ingin versinya Pak Denny, tapi kita ingin kembalikan ke versi sebelumnya. Itu bisa kita lakukan kalau kita sudah menggunakan Microsoft Teams. Jadi kita hanya perlu masuk ke SharePoint site-nya. Saya tunjukkan di sini untuk masuk ke SharePoint site-nya. Maka setiap dokumen yang di-share di sini, saya ambil contoh tadi dokumen, ada Word dokumen. Mungkin contoh dokumen ini. Kalau kita lihat di sini, ya di sini kita lihat ada version history. Jadi di sini ada you and Pak Denny edited this file 2 menit yang lalu. Nah, jika kita ingin merestore filenya, mungkin file yang terakhir diedit pada tanggal 9 Maret, saya tinggal perlu mengklik version ini, kita buka filenya dan kita bisa langsung merestore filenya ke dokumen library site kita yang ada di sini. Oke, balik lagi Microsoft Teams. Ya, kemudian Microsoft Teams ini di sini juga ada kalender. Nah, di dalam Microsoft Teams ini kita bisa membuat sebuah meeting dan juga membuat sebuah live event ya. Jadi ada dua model event yang ada di Microsoft Teams, yaitu hanya general meeting biasa yang kita gunakan sekarang, atau kita ingin menggunakan live event. Jadi bedanya apa antara meeting biasa dengan live event ini? Jadi kalau meeting biasa itu mungkin diperuntukkan bisa untuk webinar seperti yang kita lakukan sekarang ini, karena pesertanya tidak lebih dari 250 orang. Namun kalau pesertanya lebih dari 250 orang, kita nanti akan bisa menggunakan live event. Live event ini hampir sama seperti live streaming ya. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan live streaming dari platform lain, nah itu Microsoft Teams juga mempunyai kemampuan tersebut untuk melakukan live streaming. Nah, kemudian di sini kalender-kalender di sini ini juga synchronize dengan kalender yang ada di Outlook kita, karena kalender ini memang base-nya ini mengambil data langsung dari mailbox kita ya. Jadi semua apa yang ada di kalender ini itu juga tersynchronize dengan kalender yang ada di Outlook kita. Nah, kemudian gimana sih tampilan kalau sedang melakukan Microsoft Teams meeting? Saya langsung tunjukkan aja sekarang karena saya juga sedang mengikuti, laptop ini juga sedang digunakan untuk join webinar ini ya. Jadi saya langsung lihat aja tampilannya bagaimana sih jika sedang ada Microsoft Teams meeting. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Teams meeting. Jadi apa saja yang bisa dilakukan Microsoft Teams meeting? Jadi di Microsoft Teams meeting ini yang pertama pasti kita bisa video conference dan audio conference. Kemudian kita di sini juga bisa melakukan sharing konten. Kalau Bapak atau Ibu lihat di sini sebenarnya saya lagi sharing desktop saya. Nah, ini jadi Bapak atau Ibu bisa melihat semua keseluruhan isi di dalam desktop saya. Bukan hanya desktop saja, nanti kita sebenarnya bisa sharing konten seperti whiteboard, kemudian hanya PowerPoint saja, itu bisa dilakukan di Microsoft Teams. Nah, ketika sharing desktop begini juga kita bisa memberikan sebuah akses remote ya. Kita bisa membuat sebuah akses kontrol ke desktop kita. Misalnya saya akan berikan kontrol ke Pak Denny. Ya. Nah, nanti setelah saya memberikan kontrol ke Pak Denny kita lihat di sini ada kursor.
dengan icon ada gambarnya Pak Denny. Pak Denny sebenarnya bisa mengkontrol desktop saya. Contoh Pak Denny mungkin klik apapun. Nah, ini adalah Pak Denny yang mengklik. Jadi Microsoft Teams ini bisa digunakan juga untuk sebuah remote solution ya, terutama mungkin untuk bagian tim-tim yang bekerja sebagai IT di kantornya, di mana yang sering melakukan remote ke komputer klien. Nah, mereka bisa bisa dilakukan dengan Microsoft Teams ini tanpa harus menggunakan aplikasi remote lainnya. Kemudian di Microsoft Teams ini kita juga bisa pertama tadi merecord video kita. Kita bisa record video hasil meeting ini dan kemudian kita bisa directly langsung nanti akses ke Microsoft Stream setelah video ini terrecord. Kemudian di Microsoft Teams juga di sini ada show background effect. Ya mungkin saya belum menyiapkan webcam di sini. Kalau kita sudah menggunakan video conference nanti, kita bisa menggunakan background effect ketika melakukan video conference, yaitu background kita bisa diubah atau bisa kita blur. Jadi ketika kita sedang melakukan video conference di rumah atau di manapun, kita ingin memblur background di sekitar kita. Jadi hanya fokus di wajah kita saja untuk video conference tersebut. Oke, itu adalah fitur-fitur yang ada di Teams meeting ya. Nah, tadi Pak Poni juga terakhir sempat menyebutkan bahwa Teams ini juga bisa diintegrasikan dengan sistem telepon yang ada di kantor kita. Saya ambil contoh di punya saya. Kalau kita lihat di sini di tempat saya ini saya sudah menggunakan nomor telepon kantor yaitu 021 397 303 113. Nah, jadi dengan Microsoft Teams ini saya bisa menggunakan telepon ke nomor biasa, ke nomor handphone atau nomor kantor lainnya langsung menggunakan Microsoft Teams. Jadi saya coba simulasi langsung, saya buka VM saya dulu. Ya ini contohnya saya ada satu user yang sudah menggunakan Microsoft Teams Telephony juga. Saya di sini ambil contoh akan melakukan telepon ke nomor saya. Jika dilihat ini user ini mempunyai nomor 021397301112. Ketika saya call, saya akan membuka tampilan handphone saya di sini. Ya, kita tunggu nanti otomatis dia akan menerima call dari handphone saya. Ya. Atau call ke handphone saya juga boleh ya, jika ada masalah, Galang. Siap. Oh, enggak. Oh, bisa ya? Oh, Ya, bisa ya. Oke. bisa dilihat tadi. Saya lihat historinya. Ya. Ya, kita lihat di sini ada histori tadi nomor telepon dari user yang sudah saya gunakan telepon tadi. Oke, saya matikan teleponnya. Ya, jadi dengan menggunakan Microsoft Teams ini yang sudah dikolaborasikan dengan phone system kita, ini sangat memudahkan user untuk melakukan telepon mungkin ke customer atau ke klien dengan menggunakan dengan menggunakan nomor telepon kantor, nomor telepon kantor ya. Jadi mereka tidak menggunakan telepon konvensional dari handphone mereka, mereka hanya cukup menggunakan internet connection dari Microsoft Teams dan mereka bisa melakukan call ke semua nomor customer mereka, seperti itu. Itu adalah contoh simulasi dari Microsoft Teams Telephony. Ya, mungkin dari saya sih itu saja sih ya Pak Poni ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Poni mungkin. Halo, Pak Poni.
Iya, mungkin Pak Poni Oh ya, masih. baik, maaf, saya lagi mencoba. Ya, terima kasih Galang ya. Saya mungkin tolong jangan ditutup dulu demonya. Saya mau remind juga nih sambil bertanya sedikit ya kepada rekan kita Galang ya. Jadi mungkin kita bisa buka kembali ke Teams di bagian support IT apa di percakapan tadi ya, Pak Galang ya. Ya. Ya, Oke. Maaf. iya. Jadi kita tadi merimain teman-teman juga ya. Jadi pada percakapan seperti ini, pada saat kita kembali lagi, maka yang tadi dibuka oleh Galang ya, yang tadi sudah dibuka conversation-nya, dia otomatis ngegulung lagi ya Galang ya. Otomatis Iya, mengelompok lagi ya. Jadi tetap rapi ya. Dan jika ada yang mereply ya, ada yang mereply di percakapan sebelumnya, maka percakapan itu akan turun ke bawah ya. Betul ya, Pak Galang ya. Jadi kita betul lihat di betul. sini, percakapan ini akan turun ke bawah. Dan juga pada saat kita sedang membahas tab Word tadi, mungkin bisa tolong diketik di sana, di Word. Nah, di Word ya. Ya, itu otomatis akan menjadi sebuah percakapan juga di sebelah kanan ya. Kita Betul, lihat Pak. sebelah kanan ini ada percakapan. Mungkin bisa mengetik sebuah reply di sana, mungkin. Iya. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke depan, itu akan muncul di bawah ya, seperti ya kita lihat dia tetap mengumpul menjadi sebuah percakapan. Jadi idenya dan semua ini bisa dilihat di layar activity. Nah, coba kita klik activity sebentar. Ya. Nah, maka semua percakapan yang kita mungkin belum buka ya, mungkin ada yang sudah mereply kita. Nah, ini contohnya tadi rekan kita Cepi ada reply di grup mana itu ya, bisa diklik ya. Nah, dan jika kita dimention dari sebuah channel yang kita tidak follow, semuanya akan muncul di dalam feed activity ini. Artinya, walaupun channelnya nanti sudah banyak di dalam sebuah perusahaan, ya banyak sekali percakapan yang ada, banyak conversation yang ada, ya itu setiap orang tidak akan miss ya suatu message apapun, ya. Dan juga ini Teams ini juga terintegrasi ke sistem email. Jadi artinya kalau sampai dia ada di mention atau di reply dan kemudian dia user tersebut bersangkutan misalnya sudah tidak membuka Teams-nya pada saat mention itu pada saat reply itu disampaikan, maka itu akan muncul sebagai notification di email ya. Jadi artinya user yang mungkin sekian lama tidak membuka Teams-nya pun tetap dia bisa memantau lewat email juga ya. Dan sistem dari Teams ini ya itu juga kita lihat tadi Pak Galang sudah demokan bisa diintegrasikan dengan phone. Nah, sebenarnya tadi juga saya mau sempat kasih lihat ya bahwa dalam meeting sini ya kita bahkan bisa menginvite seseorang lewat telepon sehingga mereka pun bisa mendengar suaranya ya. Mungkin bisa dikasih lihat sebentar Galang. Coba di bagian meeting tadi. Ya, meeting ya, di show participant. Ya. Nah, di atas ini kita bisa mengetikkan nomor HP. Nomor HP dari orang yang kita mau undang kalau Teams kita sudah integrated ke teleponi ya. Jadi kalau di situ kita ketik nomornya misalnya nomor saya gitu ya, Galang bisa diisi 0811959788. Ya, nah itu kalau di call itu akan langsung menginvite ya tidak perlu diklik Galang, thank you. Saya lagi present. Tapi idenya ada kalau diklik maka meeting ini juga akan meng-call seseorang ya langsung ke nomor HP-nya sehingga yang bersangkutan bisa join meeting walaupun hanya dengar suara gitu ya karena melalui GSM call tanpa dia punya koneksi data ya bahkan tidak punya account Teams pun itu bisa menginvite siapa saja. Jadi pada dasarnya kolaborasinya lengkap benar-benar bisa menggantikan sistem PABX dalam kantor kita. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari Galang kalau ada pertanyaan ya silakan mungkin Galang akan menjawab. Kalau tidak saya lanjutkan dulu sedikit dengan slide akhir saya. Oke, jadi pada saat kita mengintegrasikan Teams kita atau Microsoft 365 kita ini dengan phone system,
maka kita bisa memakai direct routing ya dari Telkom ya, itu perlu memang menambah voice gateway menggunakan SIP Trans Telkom, atau sekarang juga ada internet cloud provider di Indonesia sehingga solusinya bisa murni 100% di internet. Artinya kalau sudah menggunakan sistem ini ya, kantor kita suatu hari pindah ya, nomor telepon sudah tidak perlu berubah ya. Bahkan untuk workforce kita yang mungkin ada sebagian di satu kota dengan kota lain, semuanya itu sudah otomatis terhubung seakan-akan dalam satu kantor yang sama. Semuanya bisa transfer call menggunakan aplikasi Microsoft Teams sendiri. Jadi smartphone setiap users itu bisa menggantikan pesawat telepon di dalam kantor. Jadi dalam sebuah modern office itu bahkan tidak perlu lagi ada sama sekali pesawat telepon, karena setiap smartphone, setiap PC itu sudah menggantikan sistem telepon yang ada, ya. Dan itu bisa dibawa kemana saja selama ada koneksi data yang bersangkutan seperti ada di dalam kantor, ya. Pihak luar waktu menelpon ke nomor kita pun, maka itu bisa di routing untuk berdering di mana saja, dan setiap user bisa di-assign dengan nomor telepon pribadi jika dibutuhkan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, Microsoft Teams ini sendiri itu seperti saya bilang ada di dalam setiap bundling atau solusi bundling dari Microsoft 365, mulai dari Microsoft 365 Business Basic, ya itu sudah ada, dan sampai ke semua paket-paket yang lebih tinggi, termasuk yang sudah memiliki yang sudah diintegrasikan dengan tim telephony.